datang di podcast Ngobrol Santai bareng Nabila dan Elsa. Sebelum masuk, kalian mesti penasaran kan? Apa sih metodologi itu? Apa sih yang bakal dibahas di metodologi? Makanya saksikan podcast ini sampai selesai. Kami bakal menjelaskan apa itu metodologi, apa saja yang di metodologi, dan bagaimana sih metodologi itu. Jadi kita akan mengemas semua itu dengan seru dan asik. Saksikan terus ya. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang super menarik tapi sering dianggap berat, yaitu metodologi studi Islam. Tapi tenang saja, kita bakal kemas dengan santai dan ngalir biar tetap nyantol di kepala. Bener banget, Pil. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal studi Islam, itu bukan cuma soal ibadah aja, tapi juga soal cara berpikir, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan uniknya, kita punya 7 bahasan besar yang bakal kita kupas bareng. Wah, 7 bahasan? Berarti kayak 7 bab kehidupan ya? Oke, langsung saja nih kita mulai dari yang pertama ya. Agama dan dimensinya sebagai pedoman hidup manusia. Nah, kalau ngomongin agama, pasti semua orang setuju kalau agama itu semacam kompas hidup. Tapi ternyata agama itu punya banyak dimensi loh. Ada dimensi teologis, ritual, moral, sosial, spiritual, intelektual, bahkan budaya. Wih, lengkap banget. Jadi nggak cuma soal doa dan ibadah saja, tapi juga soal gimana kita bersikap di masyarakat ya. Iya, misalnya dimensi teologis itu soal keyakinan, moral itu tentang etika, sosial tentang hubungan antar manusia, sementara spiritual lebih ke pengalaman batin. Semua dimensi itu saling nyambung dan membentuk manusia yang seimbang, nggak cuma soleh secara pribadi, tapi juga bermanfaat secara sosial. Berarti kalau satu dimensi diabaikan, hidup kita bisa timpang ya. Misalnya rajin ibadah tapi etikanya nol, atau pintar banget tapi nggak punya sisi spiritual. Persis, itulah kenapa metodologi studi Islam itu penting, biar kita bisa paham semua dimensi itu secara menyeluruh. Nah, ngomong-ngomong tentang metodologi, ini nyambung banget ke pembahasan kedua, Islam sebagai ilmu pengetahuan. Jujur, aku dulu mikir ilmu pengetahuan itu cuma sains kayak fisika atau biologi, tapi ternyata Islam juga dikaji secara ilmiah ya. Iya, Islam itu bukan cuma sistem kepercayaan, tapi juga sistem pengetahuan yang lengkap. Dalam tradisi Islam, ada 3 metode untuk memahami sesuatu, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Wah, kedengarannya keren nih. Boleh dijelasin dikit? Tentu, bayani itu pendekatan tekstual, dasarnya dari nas atau dalil. Burhani itu pendekatan rasional, pakai akal dan logika. Nah, irfani itu pendekatan spiritual, lewat pengalaman batin. Ketiganya saling melengkapi. Jadi Islam tuh enggak bawa akal, tapi justru menggunakan wahyu, logika, dan intuisi.
Berarti nggak ada dikotomi antara agama dan sains ya? Semua nyatu dalam satu sistem berpikir ya. Tepat sekali, itulah yang bikin Islam relevan sepanjang zaman. Selalu bisa berdialog dengan ilmu dan akal. Oke, lanjut ke topik ketiga nih. Pengertian dan sumber agama Islam. Ini kayak fondasi banget ya. Betul, kalau mau paham Islam harus mulai dari maknanya dulu. Secara bahasa, Islam berarti damai, bersih, dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi, inti dari Islam itu bukan cuma aturan, tapi ketundukan total yang melahirkan kedamaian. Dan sumber utamanya itu Al-Quran dan hadis kan? Iya, Al-Quran sebagai wahyu utama dan hadis sebagai penjelasnya. Tapi yang menarik, pemahaman terhadap dua sumber ini nggak bisa dilepas dari konteks sosial dan budaya. Jadi, Islam itu hidup dan membumi, nggak kaku, tapi tetap punya prinsip. Berarti paham Islam yang utuh itu nggak bisa asal kutip aja ya. Harus pakai pemahaman konseptual juga. Nah, itu baru metodologi namanya. Tapi keempat nih favoritku, yaitu istihad. Karena menurutku istihad tuh di bawah Islam itu dinamis. Setuju banget, istihad itu usaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukum Islam atas masalah baru yang belum disebut eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, hukum e-commerce, halal organ, bahkan vintage syariah. Keren ya. Jadi hukum Islam bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akarnya. Betul, dan istihad ini juga jadi kunci kenapa Islam nggak pernah rusak. Tapi tetap ada syarat, nggak semua orang bisa beristihad. Harus punya keilmuan mendalam dan integritas tinggi. Nah, disinilah pentingnya ulama dan lembaga fatwa biar hasil istihad tetap bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelima mengenai karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah dan filsafat. Ini tuh kayak dua kutub ya, iman dan logika. Iya, tapi dua-duanya nggak berlawanan, justru saling mendukung. Akidah itu pondasi keimanan, sedangkan filsafat memberikan kerangka berpikir kritis. Ketika digabung, kita jadi bisa beriman dengan kesadaran, bukan ikut-ikutan. Jadi Islam itu mengajarkan kita berpikir, tetap tunduk pada wahyu, nggak anti ilmu, tapi juga nggak lepas dari nilai spiritual. Tepat banget, kalau iman tanpa akal bisa berarti, tapi kalau akal tanpa iman bisa liar. Keduanya harus jalan bareng biar seimbang. Oke, ini bagian yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari nih. Ibadah, syariah, dan muamalah. Nah, di sini kita belajar bahwa Islam itu nggak cuma mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau ibadah, tapi juga hubungan antar manusia, yaitu muamalah, dan aturan hukum, yaitu syariah. Ibadah itu bentuk ketaatan total ya. Tapi yang menarik, syariah itu ternyata fleksibel loh. Nggak kaku, tapi punya prinsip umum yang bisa diterapkan di berbagai zaman dan tempat. Betul, syariah itu bersifat universal dan dinamis.
Selama prinsipnya dijaga, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, maka ilmunya bisa menyesuaikan kebutuhan zaman. Jadi Islam itu bukan agama yang membatasi, tapi mengarahkan. Iya, biar hidup manusia tetap punya makna dan arah, bukan cuma aturan kosong. Nah, ini penutup yang keren banget nih, yaitu fikih dan tasawuf. Dua bidang yang sering dianggap berseberangan, padahal sebenarnya saling melengkapi. Benar, fikih itu lebih ke hukum lahiriah, yaitu bagaimana kita bertindak sesuai aturan syariat. Sementara tasawuf itu pembinaan batin, yaitu bagaimana kita menata hati agar ikhlas dan dekat dengan Allah. Jadi kayak dua sisi koin ya. Fikih ngatur tindakan, tasawuf ngatur niatnya. Benar, kalau orang cuma paham fikih tapi nggak punya tasawuf, ibadahnya bisa jadi kaku. Tapi kalau cuma tasawuf tanpa fikih, bisa lepas dari aturan. Jadi keduanya harus jalan bareng. Dan ini ngasih pelajaran besar buat kita bahwa Islam itu nggak cuma soal benar salah hukum, tapi juga tulus secara hati. Nah, dari 7 bahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa Islam itu sistem kehidupan yang sangat utuh, punya ilmu, punya nilai, dan punya jiwa. Dan yang bikin lebih keren, semua bisa dipelajari dengan metodologi yang jelas. Nggak asal percaya, tapi juga nggak asal mikir. Ada keseimbangan antara iman, akal, dan amal. Setuju banget, harapannya setelah dengerin episode ini, teman-teman jadi makin tertarik buat memahami Islam bukan cuma dari ritualnya, tapi juga dari sisi ilmiah dan spiritualnya. Amin. Oke, kalau gitu makasih banget udah nemenin kita sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini kalau menurut kalian bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap belajar, tetap berpikir, dan tetap beriman. Bye. Selanjutnya, tetap belajar, tetap Coba, ada nyala nggak mau? Ada timas. Nah, iya. Baca. lu lagi murung. Tapi mau mandi. Embo. Bisa lucu. Berarti nggak ada di kotomi. Huh? Huh? Jadi kesimpulan dari video podcast kita, secara sederhana metodologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu metos yang berarti jala atau jalan dan logos yang berarti ilmu. Jadi metodologi bisa kita artikan sebagai ilmu tentang cara atau langkah-langkah sistematis untuk memahami sesuatu. Sedangkan studi Islam adalah kajian ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, baik bersumber dari Al-Quran, hadis maupun hasil pemikiran para ulama sepanjang sejarah. Dari pengertian itu, kita dapat simpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara dan langkah-langkah sistematis untuk memahami ajaran Islam serta ilmiah, mendalam, dan kontekstual. Artinya, kita tidak hanya belajar tentang ajaran Islam, tetapi juga bagaimana cara memahami dengan benar. Metodologi menjadi peta jalan agar kita tidak salah arah dalam menafsirkan ajaran agama. Metodologi studi Islam juga mengajarkan bagaimana pendekatan serta pendekatan teologis, historis, filosofis, sosiologis, hingga antropologis yang membuat kita bisa melihat Islam bukan hanya sebagai agama ibadah, tapi juga sebagai peradaban dan sistem kehidupan.